wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita membaca doa sebelum belajar. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan. Mengawali pelajaran hari ini berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Dan untuk itu hari ini kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Agus Dendra, Debu. Brian juga. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ada Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, siapa yang pagi tadi sebelum berangkat sekolah salaman sama orang tuanya, meminta restu? Iya, alhamdulillah berarti semuanya sudah melaksanakan cara hormat dan patuh kepada orang tua. Kan? Kebiasaan seperti itu sesuai dengan materi kita yang minggu lalu. Selanjutnya, siapa yang pernah membantu temannya yang sedang kesusahan? Iya. Siapa yang rajin sholatnya? Nah, alhamdulillah. Berarti kalian sedikit banyaknya sudah melaksanakan implementasi perilaku terpuji tentang mengimani kitab-kitab Allah. Jadi hari ini itulah pelajaran kita, yaitu mengimani kitab-kitab Allah. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan arti kitab suci Allah. Kemudian melalui PowerPoint dan film animasi, siswa juga dapat menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Selanjutnya, yang ketiga, dengan mengamati video yang ada di PowerPoint nanti, siswa dapat menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai kitab terakhir. Selanjutnya yang keempat, dengan membaca bahan ajar dan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan perilaku terpuji sebagai implementasi dari makna diturunkannya kitab suci Allah. Seperti tadi, ada yang membantu teman yang sedang kesusahan, kemudian rajin beribadah kepada Allah. Selanjutnya, adapun kompetisi dasar yang pertama yaitu 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian 4.3 mengimplementasikan sikap-sikap terpuji dari beriman terhadap kitab-kitab Allah. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama yakni meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, menyebutkan kitab-kitab dan Rasul yang menerimanya. Yang keempat yaitu mengidentifikasi perilaku terpuji sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita memasuki materi selanjutnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, cara menghormati orang tua dan guru. Kira-kira bagaimana? Boleh angkat tangan. Ayo, iya silakan Dera. Bagaimana caranya? 1. Mendengarkan semua perkataan. 2. Membantu pekerjaan.
pelajaran kita minggu lalu, berarti kalian masih membacanya di rumah. Selanjutnya kita memasuki materi kita yang terbaru, yaitu mengimani kitab-kitab aula. Sekarang silakan kalian lihat di depan pada poin-poin ada kitab-kitab aula, ada 4: Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Silakan kalian amati dulu. Kemudian silakan kalian menuliskan informasi atau ada yang ditanyakan. Silakan kalian tuliskan, kalian amati gambar berdasarkan dengan gambar yang ada di depan. Ya. Bagaimana anak-anak, sudah diamati gambarnya? Ya. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, baik bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Zora dulu. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, Bu? Ya, dari Zora, apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Selanjutnya siapa lagi? Bu, Ya, silakan Dara. kenapa kitab-kitab ada 4, Bu? Bukankah kitab-kitab hanya Al-Quran? Dan apakah ada dalil dalam Al-Quran yang mengatakan kitab-kitab ada 4, Bu? Iya. Selanjutnya silakan kepada Agus dulu. Kepada siapa saja kitab tersebut turun, Bu? Ya. Selanjutnya satu lagi ya, dikasih kesempatan kepada Rafa, silakan. Bagaimana implementasi kalau kita mengimani kitab-kitab Allah, Bu? Ya. Yang pertama dulu Ibu akan bahas pertanyaan dari Zora. Silakan tepuk tangan dulu. Alhamdulillah kalian sudah mengamati gambar dan kalian sudah mencatatnya dan menanyakannya. Yang pertama yaitu dari Zora. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan, sedangkan menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan, bukan hanya diucapkan tetapi harus diamalkan dengan perbuatan kita. Jadi apa pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Adalah meyakini dengan sepenuh hati. Ya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab Allah itu benar-benar ada. Ya, benar-benar wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, ya. Sampai di sini paham? Dalil nakli tentang kitab-kitab Allah yang ada 4, yaitu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadanya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya, ya, yaitu ada Taurat, Zabur, dan Injil. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Jadi berdasarkan dalil tersebut bahwa Allah membenarkan sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang lainnya. Ya, paham? Ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Agus, kepada siapa kitab tersebut diturunkan? Coba kita lihat dulu, di buku juga ada di halaman 45, silakan dilihat. Ya,
kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Selanjutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kenapa? Al-Quran diturunkan terakhir, dia adalah menyempurnakan ketiga kitab sebelumnya, ya. Jadi keempat kitab tersebut diturunkan kepada 4 orang nabi, yaitu siapa tadi yang pertama? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi kepada Nabi Daud. Selanjutnya Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Muhammad, yaitu diturunkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Selanjutnya bagaimana implementasi kalau kita mengimani kitab-kitab Allah, implementasinya bagaimana? Pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Yang pertama, 1. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci. Kemudian mau mempelajari kitab suci. Karena kenapa? Di dalam sana ada petunjuk-petunjuk yang menjadi pedoman hidup kita. Dan yang ketiga, berusaha untuk menyebarluaskan petunjuknya. Kemudian berusaha untuk mengamalkan petunjuknya. Di dalam Al-Quran itu yang pertama ada cara kita terhadap Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan rajin beribadah. Selanjutnya terhadap sesama manusia. Bagaimana caranya? Yaitu membantu kalau ada teman yang sedang kesusahan, itu salah satu contohnya. Selanjutnya kepada hewan atau kepada tumbuhan. Caranya bagaimana? Kalau kita memelihara hewan, kita harus menjaganya. Kemudian kalau ada tanaman, kita harus merawatnya. Punya hewan peliharaan, ya harus dikasih makan. Itu adalah salah satu cara, berbagai cara kita mengimplementasikan mengimani kitab-kitab Allah. Sampai di sini paham ya? Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi 3 kelompok, ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti akan ada video animasi. Di sana silakan kalian tonton secara bersama-sama, pahami dengan bersama. Kemudian silakan jawab LKPD yang akan Ibu bagikan, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Pada kerja kelompok ini kerjanya secara bersama, bukan sendiri-sendiri. Tapi sebelum itu Ibu akan menayangkan sebuah video untuk menjawab lembar kerja yang Ibu bagi. Silakan perhatikan videonya ke depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Ya, Bunda taunya kitab Al-Quran
tulis apa yang dapat kalian kerjakan di dalam LKPD ya. Lihat apa yang pertama, Zabur. Coba kalian lihat Zabur sama siapa? Siapa nerimanya? Siapa? Ya, cari Zabur hubungkan. Ya, selanjutnya apa? Taurat. Cari Taurat mana? Taurat yang nerimanya siapa? Nabi siapa? Ya. Taurat. Nah, sama? Ya, begitu juga selanjutnya ya. Yang sana sudah? Sudah? Ya, silakan kerjakan. Yang mana kira-kira ini tanyakan sama kawan-kawannya. Diskusikan. Gimana Nana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kelompok mana dulu yang ingin maju ke depan? Ya, silakan. Kelompok 2, maju. Ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi. Apakah yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah adalah firman-firman Allah SBT yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan untuk bangsa Bani Israel. Sebutkan salah satu implementasi mengimani kitab-kitab Allah, menolak firman yang lagi kesusahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu untuk kawannya, kelompok 2. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Selanjutnya kita lihat lagi ke depan. Di sana ada gambar Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lain ya. Kepada siapa saja kitab tersebut diturunkan? Yang pertama kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Al-Quran gunanya untuk sebagai apa? Pedoman hidup manusia. Baiklah, sekarang coba kita lihat di depan ada sebuah lagu. Lagu ini sama dengan lagu Balonku Ada 5. Cuman liriknya kita ganti. Ya? 1, 2, 3. Kita Allah ada 4. Taurat Injil mari mengimaninya. Ada 3 selama. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Jadi senang nggak? Ya, alhamdulillah. Silakan kumpul dulu dari KPD-nya tadi. Baiklah Nana, dari tadi kita sudah nonton video animasi, sudah bernyanyi, kemudian sudah mengerjakan tugas diskusinya. Selanjutnya, silakan anak-anak yang ingin memberikan kesimpulannya, angkat tangannya. Iya, alhamdulillah banyak juga ya yang mau memberi kesimpulan. Ibu tunjuk aja. Yang pertama silakan kepada Cinta. Beriman kepada kitab Allah, artinya percaya Allah, meyakini bahwa Allah SWT telah
Israel. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu adalah kitab-kitab dan yang kepada Nabi yang menerimanya. Selanjutnya Rafes. Fungsi kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dan perilaku pribadi sebagai implementasi dari mengiringi kitab-kitab Allah adalah wajib beribadah, mengamalkan Tuhan yang sedang dibahas. Ya, benar sekali. Sekarang berikan aplaus dulu untuk kawannya yang memberikan kesimpulan. Ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Bagaimana yang lain? Sudah paham apa belum? Sudah. Alhamdulillah sudah paham. Sudah paham. Masih ada yang ditanyakan? Ibu silakan. Tidak lagi? Baiklah, kalau tidak, untuk tugas latihan di rumah silakan kalian kerjakan di halaman 48. Silakan dibuka. Jadi anak-anak ibu sekalian, setelah kita belajar dari pagi sampai menjelang siang hari ini, apa yang kita pelajari hari ini? Iya, tentang mengimani kitab-kitab Allah, ya, beserta kepada siapa kitab-kitabnya diturunkan tadi sudah dijelaskan semua. Bahkan sudah kawan-kawan diskusi, sudah kalian diskusikan bersama temannya. Baiklah, dari pelajaran awal sampai akhir, apa yang kalian sukai dari pelajaran kita hari ini? Nonton video. Iya, ada yang nonton video, ada yang lain? Iya, nonton video, melihat gambar-gambar kitab Allah. Ternyata kitab Allah itu ada 4 ya, bukan hanya Al-Quran. Tentunya kita wajib mengimaninya dan mempercayainya. Baiklah, kalau sudah paham semua, untuk materi selanjutnya silakan kalian buka, nanti di rumah boleh dipelajari di halaman 50 ya. Di sana ada cita-cita saya ingin jadi anak soleh ya, di halaman 50. Silakan nanti dibaca-baca di rumah untuk kita pelajari minggu depan. Baiklah, sudah paham semuanya anak-anak ya? Ya, kalau sudah, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan hidayah dari Allah dan tentunya kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengimplementasikan mengimani kitab-kitab Allah, yaitu dengan cara apa tadi? Rajin beribadah, suka membantu sesama manusia ya. Dan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.